Jika kamu sampai di video ini, itu bukanlah kebetulan semata. Mungkin hari ini hatimu berbicara lebih keras dari biasanya. Mungkin ada getaran halus dalam dirimu yang seakan memanggilmu untuk memperhatikan lebih dalam arah hidupmu. Ada bisikan lembut yang mengatakan, sudah waktunya berubah, sudah waktunya melangkah. Dan percayalah, suara itu bukan ilusi atau hal yang bisa diabaikan begitu saja. Itu adalah panggilan dari semesta, bahkan bisa jadi panggilan dari takdir yang lebih tinggi yang sedang mengetuk pintu kesadaranmu. Jiwa-jiwa yang terpilih tidak pernah dibiarkan hidup dalam alur biasa. Mereka ditempa melalui kesunyian, dipisahkan dari keramaian, dan diuji dalam keadaan yang sulit dipahami oleh logika manusia. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang selalu menyertai mereka, pilihan. Dan pilihan itu seringkali bukan hal yang mudah, tapi penuh potensi untuk membuka arah baru yang luar biasa dalam hidup. Sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe channel ARS Pandangan Hidup dan aktifkan lonceng notifikasimu. Dengan begitu, kamu akan menjadi bagian dari komunitas jiwa-jiwa yang sadar dan sedang mencari arah yang lebih bermakna dalam hidup. Tuliskan juga di kolom komentar, aku siap mengambil keputusan yang mempercepat takdirku. Pernyataan itu bukan sekadar kata, tapi bentuk dari niat dan komitmen awal. Ketika niat itu disampaikan dengan kesadaran, semesta mulai bergerak bersamamu. Karena perubahan besar tidak dimulai dari langkah besar, melainkan dari keberanian kecil untuk berkata, aku siap. Kita sering berpikir keberanian harus terlihat spektakuler, tapi sebenarnya keberanian terbesar kadang tersembunyi dalam diam. Ketika kamu tetap percaya, bahkan ketika keadaan belum menunjukkan apapun. Jadi pastikan kamu menuliskan niatmu hari ini, karena niat adalah titik awal dari segala transformasi. Sekarang mari kita masuk ke dalam inti dari video ini. Keputusan pertama yang sering diambil oleh jiwa-jiwa terpilih adalah melepaskan apa yang tidak lagi sejalan. Ini bukan keputusan yang mudah, tapi juga bukan sesuatu yang bisa terus dihindari. Dalam proses pertumbuhan, kita akan mulai merasakan ketidaknyamanan di tempat-tempat yang dulu terasa nyaman. Hal-hal yang dulunya memberi ketenangan mulai terasa mengganggu. Orang-orang yang dulu kita anggap bagian penting dalam hidup, tiba-tiba terasa seperti tembok yang menghalangi. Di titik inilah panggilan perubahan itu datang. Melepaskan bukan berarti membenci atau melupakan jasa seseorang. Tapi ini soal keberanian untuk jujur bahwa kamu telah berubah dan tidak semua hal atau orang akan ikut tumbuh bersamamu. Melepaskan adalah bentuk kasih terhadap dirimu sendiri. Sebuah pengakuan bahwa kamu berhak bertumbuh, berhak melangkah menuju versi terbaik dirimu. Dan kadang satu-satunya cara untuk sampai ke sana adalah dengan rela meninggalkan yang tak lagi selaras. Bayangkan, kamu sedang membawa tas besar yang penuh batu sambil berlari menuju cahaya. Langkahmu lambat, napasmu tersengal, dan kamu kelelahan. Sampai akhirnya kamu sadar, satu-satunya cara untuk berlari lebih cepat adalah menurunkan beban itu. Begitu juga hidupmu. Ada beban berupa relasi, pekerjaan, kebiasaan, atau bahkan pola pikir yang harus kamu lepaskan agar kamu bisa melangkah lebih cepat menuju takdirmu. Kadang, kita mempertahankan sesuatu bukan karena cinta atau keyakinan, tapi karena takut kehilangan, takut sendirian, atau takut dianggap salah. Tapi ketakutan bukan tempat tumbuhnya jiwa terpilih. Jiwa terpilih tumbuh dari keberanian. Dan keberanian sejati adalah ketika kamu memilih dirimu, meski harus meninggalkan apa yang selama ini kamu pegang erat. Maka tanyakan pada dirimu hari ini, apakah kamu sedang membawa terlalu banyak beban yang sudah tidak selaras lagi dengan perjalanan hidupmu? Ketika kamu berani melepaskan, kamu sedang membuka ruang. Dan ruang kosong itu sangat penting, karena tidak ada sesuatu yang bisa masuk ke dalam kehidupan yang penuh sesak. Semesta bekerja dalam aliran yang harmonis, bukan dalam kekacauan atau kemacetan energi. Jika hidupmu terlalu penuh dengan hal-hal yang sudah tidak sejalan, maka rezeki, inspirasi, atau bahkan koneksi yang kamu butuhkan tidak akan punya tempat untuk masuk. Melepaskan membuka jalan bagi hal-hal baru yang lebih sesuai dengan siapa dirimu hari ini dan kemana kamu ingin melangkah esok hari. Bahkan banyak orang menemukan kejutan-kejutan hidup yang indah setelah berani berkata, cukup, ini bukan jalanku lagi.
Jadi jangan takut pada ruang kosong setelah melepaskan. Itu bukan kekosongan, tapi panggung yang sedang disiapkan untuk kisah baru yang lebih besar. Biarkan hal-hal yang lebih baik datang dengan cara membersihkan ruang terlebih dahulu. Rezeki bukan hanya berbentuk uang atau harta. Rezeki bisa hadir dalam bentuk kedamaian hati, arah hidup yang jelas, relasi yang tulus, dan kesempatan-kesempatan yang sebelumnya tak pernah terbayangkan. Tapi rezeki besar hanya bisa turun pada mereka yang berani. Berani mengambil keputusan yang tidak selalu populer. Berani berkata tidak pada sesuatu yang tidak lagi sesuai dengan panggilan jiwanya. Berani berjalan sendirian saat semua orang justru memilih bertahan dalam zona nyaman. Dan kadang, keputusan ini membuatmu dianggap aneh atau bahkan egois. Tapi ingat, jiwa terpilih tidak hidup untuk disetujui orang lain. Jiwa terpilih hidup untuk menjalani misi. Dan misi itu tidak selalu memiliki peta yang jelas. Yang ada hanyalah kompas batin, perasaan dalam hati yang terus membisikkan arah meski jalannya gelap dan penuh ketidakpastian. Dan jika kamu mendengarkan kompas itu, kamu akan dituntun kepada sesuatu yang jauh lebih indah dari yang pernah kamu bayangkan. Mengambil keputusan besar seringkali menakutkan karena kita tidak bisa melihat hasil akhirnya. Kita terbiasa ingin kepastian sebelum bertindak, tapi hidup tidak bekerja seperti itu. Kadang, kepastian baru muncul setelah langkah pertama diambil. Inilah seni dari kepercayaan. Jiwa terpilih belajar untuk melangkah bukan karena yakin akan hasilnya, tapi karena yakin pada panggilan di dalam dirinya. Keputusan untuk berani melepaskan bukan sekadar reaksi emosional, tapi bentuk dari kesadaran spiritual yang dalam. Ini adalah proses membangun keberanian dari dalam, bukan keberanian karena didorong oleh lingkungan atau tekanan dari luar. Ketika kamu berani memilih untuk hidup lebih jujur pada dirimu sendiri, hidup mulai membalas keberanianmu dengan hal-hal yang tak terduga. Karena keberanian bukan tentang tidak merasa takut, tapi tentang tetap melangkah meskipun takut. Dan dalam setiap langkah itu, ada bagian dari takdirmu yang mulai terbuka satu persatu. Jiwa yang terpilih akan selalu mengalami fase keterpisahan. Ini bukan bentuk hukuman, tapi cara semesta untuk mempersiapkan. Saat semua terasa menjauh, teman, keluarga, kenyamanan lama, itu mungkin bukan karena kamu salah arah, tapi karena kamu sedang diarahkan. Keterpisahan ini penting karena hanya dalam kesendirian kita bisa mendengar dengan lebih jernih suara dari dalam. Dalam sunyi, kamu mulai mengenali siapa dirimu sebenarnya, tanpa topeng, tanpa tekanan dari luar. Dan dari situ, keputusan besar mulai muncul satu persatu. Kamu mulai berani bilang tidak pada hal-hal yang dulu selalu kamu paksakan. Kamu mulai mengerti bahwa kebahagiaan tidak datang dari banyaknya orang di sekitarmu, tapi dari kedalaman koneksi dengan dirimu sendiri. Maka jika hari-hari ini kamu merasa sepi atau terpisah, jangan buru-buru menyalahkan keadaan. Bisa jadi semesta sedang membersihkan jalan agar kamu bisa menemukan panggilan tertinggimu, dan kamu harus cukup tenang untuk mendengarnya. Keputusan berikutnya yang penting diambil oleh jiwa-jiwa terpilih adalah memilih kejujuran di atas kenyamanan. Seringkali kita tetap berada di situasi yang salah karena terlalu nyaman. Kita tahu bahwa pekerjaan itu tidak lagi memberi makna, tapi tetap bertahan karena gaji. Kita sadar bahwa hubungan itu menyakiti, tapi tetap bertahan karena takut sendirian. Kita tahu bahwa kebiasaan itu merusak, tapi tidak juga berhenti karena sudah menjadi rutinitas. Semua itu adalah bentuk pengkhianatan kecil terhadap diri sendiri. Jiwa yang terpilih akhirnya menyadari bahwa kenyamanan yang dibangun di atas ketidakjujuran hanya akan membawa kehampaan jangka panjang. Maka keberanian untuk jujur pada diri sendiri adalah langkah awal dari kebebasan sejati. Mungkin akan terasa menyakitkan di awal, tapi kelegaan setelahnya jauh lebih melegakan daripada semua kenyamanan palsu yang selama ini kamu pertahankan. Saat kamu memilih kejujuran, hidup mulai menyelaraskan diri dan kamu mulai merasa kembali hidup, bukan hanya bertahan. Kita hidup dalam budaya yang sangat bergantung pada validasi luar. Segala hal diukur berdasarkan penilaian orang lain. Berapa banyak yang menyukai, berapa banyak yang setuju, berapa banyak yang mendukung.
Tapi jiwa yang terpilih akan menyadari bahwa jalan mereka tidak selalu dimengerti, bahkan oleh orang-orang terdekat sekalipun. Ketika kamu mulai menjalani hidup berdasarkan intuisi, kamu mungkin akan terlihat aneh. Tapi aneh bukan berarti salah. Jiwa yang besar jarang terlihat wajar di awal perjalanannya. Jalanmu mungkin sunyi, tapi sunyi itu menyimpan arah. Dan ketika kamu tetap berjalan dalam kesunyian itu, kamu akan menemukan bahwa kamu tidak sendiri. Ada banyak jiwa lain yang juga sedang mencari dan melangkah. Maka berhentilah menyesuaikan diri agar diterima. Mulailah menyesuaikan hidupmu dengan kebenaran dalam dirimu sendiri. Di sanalah letak kekuatan sejati, dan dari sanalah rezeki dan takdir mulai mengalir dengan cara yang paling tak terduga. Hal yang sering luput disadari adalah bahwa setiap keputusan membawa energi. Ketika kamu memutuskan untuk melepaskan, kamu mengalirkan energi baru ke dalam hidupmu. Ketika kamu memilih untuk jujur, kamu memperkuat energi integritas dalam dirimu. Energi inilah yang akan membentuk realitas barumu. Jiwa yang terpilih memahami bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang dilakukan, tapi dari mana niat itu berasal. Maka setiap keputusan harus dilandasi dengan kesadaran penuh. Jangan terburu-buru memutuskan hanya karena tekanan. Duduklah dalam diam. Dengarkan hatimu, lalu bertanyalah, apakah keputusan ini membuatku lebih dekat dengan siapa aku sebenarnya? Jika jawabannya ya, maka jalanilah walaupun menakutkan. Karena keberanian tidak selalu disertai kepercayaan diri di awal. Tapi setelah kamu melangkah, kepercayaan diri itu akan datang sendiri. Hidup yang sejati hanya bisa dijalani dari keberanian yang lahir dari dalam. Dan hanya mereka yang berani, yang akan melihat pintu rezeki dibuka dari arah yang tidak disangka-sangka. Dalam hidup kita tidak bisa menghindari kehilangan, tapi kita bisa memilih makna dari setiap kehilangan itu. Jiwa terpilih memahami bahwa kehilangan bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari sesuatu yang lebih tinggi. Ketika kamu kehilangan seseorang, pekerjaan, kesempatan, atau bahkan arah, jangan buru-buru panik. Tanyakan, apa yang sedang diajarkan oleh semesta melalui kehilangan ini? Kadang kehilangan adalah cara semesta menyingkirkan hal yang tidak sejalan dengan takdirmu. Kita terlalu sering melihat kehilangan sebagai kutukan, padahal itu adalah undangan untuk naik ke level berikutnya. Jiwa yang besar tidak lahir dalam kelimpahan, tapi dalam kegelapan. Maka jika kamu sedang dalam masa kehilangan, anggap itu sebagai ruang untuk mengenali dirimu sendiri lebih dalam. Semakin kamu menyelami dirimu, semakin kamu paham bahwa kamu tidak kehilangan apa-apa selain hal-hal yang sudah waktunya pergi. Dan hanya dengan melepas itu, kamu bisa menerima sesuatu yang lebih besar dan sejati. Salah satu keputusan paling menakutkan, namun sangat penting adalah memulai dari awal. Banyak dari kita yang takut memulai kembali karena merasa sudah terlalu jauh berjalan di jalan yang salah. Tapi lebih buruk lagi, jika kita terus memaksakan diri berada di jalan itu hanya karena sudah terlalu lama di sana. Jiwa yang terpilih berani memulai ulang, bahkan jika itu berarti kehilangan segalanya. Karena mereka tahu, keberanian untuk mulai kembali adalah tanda dari jiwa yang hidup. Tidak ada kata terlambat untuk berubah arah. Tidak ada waktu yang sia-sia jika kamu akhirnya sampai pada kesadaran. Jangan takut memulai dari nol. Karena nol bukan kekosongan, tapi titik awal dari segalanya. Dan dari titik itu, kamu bisa membangun hidup yang lebih sejati, bukan karena keharusan, tapi karena kesadaran. Maka jika hari ini kamu merasa harus memulai dari awal, ambillah langkah itu. Percayalah semesta akan menopangmu begitu kamu berani melangkah. Keputusan besar lainnya yang sering muncul dalam hidup jiwa terpilih adalah memilih kesederhanaan. Di tengah dunia yang terus mengejar lebih, kamu akan mulai merasa bahwa yang kamu butuhkan bukanlah banyak, tapi cukup. Cukup waktu untuk dirimu sendiri, cukup relasi yang sehat, cukup pekerjaan yang bermakna. Kesederhanaan bukan berarti kekurangan. Justru, di dalam kesederhanaan, kamu menemukan ruang untuk bernapas dan mendengarkan dirimu lebih dalam. Jiwa yang terpilih tahu bahwa hidup yang rumit seringkali menutupi kejujuran hati. Maka memilih kesederhanaan adalah bentuk keputusan spiritual. Ini bukan tentang gaya hidup, tapi tentang kualitas hidup. Dan dalam kualitas itu, rezeki mengalir lebih jernih, lebih tepat sasaran.
Kamu tidak lagi mengejar pengakuan, tapi ketenangan. Kamu tidak lagi hidup dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Maka jangan takut untuk hidup lebih sederhana. Karena disitulah kamu menemukan kembali inti dari hidup itu sendiri. Berani menjalani hidup sesuai jati diri adalah keputusan yang tidak mudah. Tapi itu adalah satu-satunya jalan menuju kedamaian sejati. Banyak orang hidup dalam topeng, berpura-pura bahagia, berpura-pura sukses, hanya agar diterima. Tapi jiwa yang sadar tahu bahwa kedamaian tidak bisa dipalsukan. Kamu mungkin bisa menipu orang lain, tapi tidak bisa menipu dirimu sendiri. Maka, keputusan untuk hidup apa adanya bukan kelemahan, tapi keberanian yang langka. Saat kamu berhenti membandingkan dan mulai menghargai perjalanan unikmu, kamu akan merasa lebih bebas. Hidupmu menjadi milikmu, bukan milik ekspektasi orang lain. Kamu tidak lagi merasa tertinggal karena kamu tahu bahwa setiap orang punya waktunya masing-masing. Dan waktu terbaik untukmu akan datang saat kamu berhenti mengejar waktu orang lain. Maka berhentilah berlari di jalur orang lain. Berdirilah di jalurmu sendiri dan mulailah melangkah dengan kesadaran penuh. Di sanalah rezeki, takdir, dan kedamaianmu menunggu. Saat kamu mulai melangkah di jalur jati dirimu sendiri, akan ada ujian. Tidak semua orang akan mengerti, bahkan bisa jadi kamu dikritik, dipertanyakan, atau ditinggalkan. Namun jangan khawatir, ujian itu bukan tanda bahwa kamu salah arah, tapi tanda bahwa kamu sedang dibentuk menjadi lebih kuat dan autentik. Jiwa-jiwa yang besar selalu melewati badai sebelum akhirnya menemukan tenang. Tidak semua perubahan akan langsung berbuah manis. Tapi ketahuilah, pohon yang kuat tidak tumbuh di tanah yang nyaman, melainkan di tanah yang menguji akarnya. Maka tetaplah melangkah, meskipun pelan. Jangan menoleh ke belakang hanya karena ingin diyakinkan. Keyakinan yang kamu cari tidak datang dari orang lain, tapi dari hatimu sendiri. Dan hatimu akan menjadi terang saat kamu tidak lagi memaksakan jalan yang salah. Teruskan perjalanan ini. Semakin kamu setia pada dirimu sendiri, semakin terang jalur yang akan dibuka oleh semesta untukmu. Seringkali jalan terbaik justru muncul setelah kamu menyerah, tapi bukan menyerah karena kalah, melainkan karena pasrah secara sadar. Pasrah bukan berarti berhenti, tapi melepaskan kendali yang berlebihan. Jiwa terpilih belajar untuk berusaha dengan sepenuh hati, tapi juga tahu kapan harus membiarkan semesta bekerja. Ini adalah keputusan yang sangat dalam, keputusan untuk percaya. Di dunia yang sibuk dan penuh perhitungan, mempercayai sesuatu yang tidak terlihat bisa dianggap lemah. Namun, justru dalam ketenangan dan pasrah itulah kekuatan spiritual tertinggi lahir. Kamu mulai menyadari bahwa tidak semua hal harus kamu kejar dengan keras. Ada hal-hal yang justru datang saat kamu tenang, membuka hati, dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan atau semesta. Dan saat kamu sampai di tahap ini, rezeki, kejelasan, dan kedamaian datang seperti air yang mengalir. Bukan karena kamu memaksanya, tapi karena kamu akhirnya menjadi cukup untuk menerimanya. Di antara banyak keputusan penting dalam hidup jiwa-jiwa terpilih, ada satu yang menjadi fondasi segalanya. Memilih untuk mencintai diri sendiri secara utuh. Ini bukan egois. Ini adalah bentuk tanggung jawab spiritual tertinggi. Karena bagaimana kamu bisa mencintai orang lain secara tulus jika kamu bahkan tidak mencintai dan menghormati dirimu sendiri? Banyak orang yang mencari cinta dari luar, padahal belum berdamai dengan dalam dirinya. Jiwa yang sadar memahami bahwa mencintai diri bukan hanya dengan merawat tubuh, tapi juga dengan menghargai pilihan-pilihan, menerima luka, memaafkan diri atas masa lalu, dan terus mendukung diri untuk tumbuh. Ini adalah bentuk cinta yang paling murni. Dan cinta seperti inilah yang menarik energi baik ke dalam hidupmu. Ketika kamu mulai mencintai dirimu sendiri, kamu tidak lagi mencari pengakuan, tapi memberi. Kamu tidak lagi memohon kesempatan, tapi menciptakan ruang baru. Semua itu berawal dari keputusan sederhana untuk mencintai dirimu dengan penuh kesadaran. Kamu tidak perlu menunggu semuanya sempurna untuk mulai melangkah. Jiwa terpilih tahu bahwa hidup bukan tentang menunggu waktu yang ideal, tapi tentang membuat setiap waktu menjadi bermakna. Tidak ada momen yang benar-benar siap. Yang ada hanyalah keberanian untuk memulai dengan apa yang ada.
Kamu tidak harus tahu seluruh peta untuk percaya pada langkah pertamamu. Kamu hanya perlu cukup yakin bahwa ini adalah langkah yang benar menurut jiwamu. Dan dari satu langkah kecil itu, kamu akan dibimbing menuju langkah berikutnya. Semesta tidak pernah menuntut kesempurnaan, hanya keikhlasan. Maka berhentilah menunda karena takut gagal atau takut salah. Setiap langkah yang kamu ambil dengan kesadaran akan mengarahkanmu ke takdirmu. Kesalahan hanyalah bagian dari pelajaran, bukan penghalang. Dan keberhasilan sejati bukanlah pencapaian besar, melainkan keberanian untuk terus melangkah, meski perlahan, tapi tidak berhenti. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira, dan lebih siap dari yang kamu rasa. Kini, setelah kamu mendengarkan semua ini, mungkin hatimu sudah mulai memahami apa yang perlu dilakukan. Mungkin ada satu keputusan yang selama ini kamu tunda. Satu langkah yang kamu tahu harus diambil, tapi masih kamu tahan. Maka hari ini, izinkan dirimu untuk menjadi berani. Izinkan dirimu percaya bahwa kamu memang ditunjuk untuk lebih. Jangan hanya jadi penonton dalam hidupmu sendiri. Ambil peran utama. Ambil keputusan yang menyelaraskan dirimu dengan takdirmu. Dan sebelum kamu keluar dari video ini, jangan lupa untuk subscribe channel ARS Pandangan Hidup dan nyalakan lonceng notifikasimu. Tulis juga di komentar, aku siap mengambil keputusan yang mempercepat takdirku. Ini adalah bentuk afirmasi yang akan memperkuat niatmu. Terima kasih telah meluangkan waktumu. Semoga video ini menjadi cermin dan cahaya di perjalanan hidupmu. Ingat, kamu tidak sendirian. Dan keberanianmu hari ini bisa menjadi awal dari hidup yang benar-benar baru dan bermakna.